Bapa kami yang Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan kami akan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mohon Engkau menyucikan hati dan pikiran kami, Bapa. Kami mohon firman-Mu ini akan membasuh kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami dapat memiliki suatu hidup yang baru, suatu hubungan yang diperbaharui dengan Tuhan. Inilah kerinduan kami pada saat ini, Bapa. Berfirmanlah kepada kami, hamba-Mu hanya sebagai alat, biarlah Engkau berbicara pada kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, selamat pagi kepada kita semua. Terima kasih sudah kita kembali boleh berkumpul dan merenungkan akan sabda Tuhan dan berdoa bersama-sama, bersaksi, menyampaikan pujian, ungkapan syukur, kesaksian atas jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua, untuk pergumulan hidup dari saudara-saudara sekalian. Jadi ada cerita yang mengatakan bahwa suatu kali dalam suatu penglihatan dia melihat di sorga itu begitu sibuk malaikat-malaikat. Jadi ada dua tempat dan dia melihat tempat yang pertama itu begitu sibuk malaikat naik turun. Kemudian dia lihat tempat yang satu sangat sunyi, malaikat yang naik turun di situ sangat sunyi. Dan akhirnya orang ini di dalam mimpinya dia bertanya kepada malaikat. Dia katakan, malaikat kok yang ini sibuk sekali, yang sana sunyi. Oh iya, itu memang ada dua tujuan. Kalau yang ini, yang sebelah sini apa? Oh itu doa-doa dan Tuhan menjawab doa. Oh gitu. Jadi ini malaikat yang naik turun ini apa? Mereka membawa permohonan doa dari bumi ke hadapan Tuhan. Jadi sibuk sekali malaikat naik turun. Kemudian yang di sebelah itu kenapa sunyi? Hanya satu-satu yang naik turun. Jarang. Oh itu tempat untuk mengucap syukur yang datang dari bumi. Jadi rupanya ternyata lebih banyak orang yang menyampaikan doa tetapi lupa yang mengucap syukur. Nah, seperti itu juga yang terjadi ya dari 10 orang kusta. Dari antara 10 yang disembuhkan hanya satu yang mengucap syukur. Itu pun bukan umat Tuhan, bukan orang Yahudi yang datang mengucap syukur. Jadi kita bersyukur pada saat ini bukan hanya kita menaikkan permohonan kita, tetapi kita mengungkapkan juga puji-pujian kita kepada Tuhan di pagi hari. Dan baik saudara-saudara, pada pagi hari ini saya rindu kita akan belajar dari Lukas pasal 15. Kita berdoa di dalam hati untuk kita merenungkan akan firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan ini akan menjadi kuasa di dalam kehidupan kita. Lukas pasal 15, di sana kita akan mendapati ada 3 perumpamaan. Ada perumpamaan tentang domba yang hilang, ada perumpamaan tentang koin atau dirham yang hilang, dan kemudian ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang. Nah, kenapa ada 3 jenis yang hilang ini? Ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan ada anak yang hilang. Jadi ada 3 perbedaan, atau ada perbedaan dari 3 yang hilang ini. Yang pertama, domba yang hilang. Domba yang hilang adalah dia mengetahui kondisinya, atau yang pertama dirham yang hilang.
Dia tidak mengetahui kalau dia hilang, dan dia tidak tahu jalan untuk kembali karena dia dirham, dia benda yang mati, dan membutuhkan seseorang untuk mencarinya sehingga bisa ditemukan. Kemudian ada domba yang hilang. Domba yang hilang, dia mengetahui kondisinya bahwa dia hilang, tetapi dia tidak mengetahui jalan untuk pulang. Yang dia hanya bisa buat adalah berteriak, berteriak, dan berteriak sampai gembala mendengar suaranya dan menemukannya. Kemudian ada perumpamaan yang ketiga yang tentang yang hilang adalah anak yang hilang. Nah, anak yang hilang ini kalau dirham yang hilang, dia tidak tahu dia hilang, dia tidak tahu kembali, harus ada yang mencarinya. Domba yang hilang, dia tahu dia hilang, tapi dia tidak tahu kembali. Sedangkan anak yang hilang ini, dia tahu kondisinya dia hilang, tetapi dan dia juga tahu cara untuk kembali. Oke, mari kita buka Alkitab kita di dalam kita akan mempelajari pada pagi hari ini tentang anak yang hilang. Oke, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepadanya, "Ayah, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayah membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang
dan didapat kembali. Itu adalah firman Tuhan, bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan mari kita melihat lebih dalam lagi bagian-bagian di dalam ayat ini atau di dalam perumpamaan ini. Oke, kita kembali ke ayat yang ke 11. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Perhatikan bahwa yang dimiliki oleh Bapa ini adalah 2 anak. Jadi tidak lain, gambaran ini adalah gambaran tentang umat Tuhan. Nah, karena disebut anak, kan disebut anak. Nah, dengan kata lain, walaupun itu anak, di dalam kondisi sebagai anak, ternyata umat Tuhan itu juga akan dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang disebut anak yang tinggal bersama dengan Bapa, dan ada anak yang tidak tinggal atau menjauh dari Bapa. Kita akan melihat di dalam cerita ini siapa anak yang dikategorikan tinggal dengan Bapa dan yang menjauh dari Bapa. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Biasanya harta warisan ini dibagikan pada saat orang tua atau bapa, ayah sudah meninggal. Kedua orang tua sudah meninggal. Tetapi ketika ayahnya masih hidup, anaknya sudah meminta hak waris. Tidak lain, saudara-saudara, ini adalah sebuah pembangkangan, ini adalah sebuah pendurhakaan kepada orang tua. Dia menganggap ayahnya sudah mati dan sudah tidak memiliki manfaat di dalam kehidupannya. Jadi ini adalah sebuah dosa pendurhakaan dari anak ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh ayah? Lalu ayah membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kita akan lihat kenapa anak ini meminta harta itu. Ini alasannya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Perhatikan ini. Dia pergi ke negeri yang jauh. Kenapa dia pergi ke negeri yang jauh? Kenapa dia pergi ke negeri yang jauh? Kita perhatikan jawaban dari kakak dari anak ini. Kita perhatikan jawaban dari kakak dari anak ini. Lihat ini, komentar dari anak kakak dari anak yang bungsu. Perhatikan. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan perhatikan ini. Ini rupanya, perhatikan, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Jadi, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Rupanya bagi kedua anak ini menjadi seperti sebuah beban di dalam hidup mereka. Karena pada akhirnya ini dikeluhkan oleh si sulung. Ini dikeluhkan. Kalau ini menjadi sebuah kegirangan bagi kehidupan mereka, maka ketika anaknya itu kembali, kalaupun dia mau protes, dia tidak akan gunakan alasan ini. Dia tidak akan gunakan alasan ini. Aku melayani dan aku tidak melanggar perintah. Aku aktif di dalam pelayanan dan aku tidak melanggar hukum Tuhan. Tetapi ketika dia aktif di dalam pelayanan dan menuruti perintah Tuhan, ternyata dia melakukan itu di dalam persungutan, di dalam beban. Hanya perbedaan dari kedua anak ini, yang satu mengekspresikan dengan perbuatannya lewat meninggalkan orang tuanya, tapi yang satu dia tetap tinggal, tapi sebenarnya hatinya juga sudah hilang dari bapaknya.
Jadi sesungguhnya yang hilang dalam cerita ini adalah kedua anak itu. Karena mereka tinggal bersama dengan Bapa, tapi hati mereka tidak menyatu dengan Bapa. Tapi yang si bungsu dia mengekspresikan dengan dia keluar dari rumah bapaknya. Jadi siapa kedua anak ini? Mereka berdua adalah pelayan Tuhan dan penurut akan perintah Tuhan. Tapi di saat yang sama hati mereka tidak suka dengan pelayanan itu dan tidak suka dengan perintah itu. Tidak suka dengan perintah itu. Apa yang terjadi? Si bungsu mengekspresikan ekspresi hatinya dengan mengambil harta miliknya dan kemudian pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Kenapa dia hidup berfoya-foya? Karena di sini dia menemukan kebebasan bahwa kalau dulu saya hidup sangat terkekang dengan kehidupan, penurutan, saya harus melayani. Di sini saya dilayani. Jadi rupanya ketika dia melayani bapaknya, di saat yang sama dia merindukan kehidupan yang dilayani. Ketika dia menurut akan bapaknya, rupanya di saat yang sama dia memiliki kerinduan untuk tidak menurut. Untuk tidak menurut. Saudara, kita bisa aktif di dalam pelayanan. Kita bisa aktif di dalam melayani Tuhan. Tetapi, apakah hati kita ini benar-benar mencintai pelayanan itu? Atau justru hati kita sedang mencintai, merindukan sesuatu yang bukan seperti ini? Kalau boleh, jangan seperti inilah hidup saya. Dan coba kita renungkan juga di dalam hidup kita. Apakah kita adalah penurut hukum, tapi di saat yang sama kita memungkiri atau mengingkari kekuatan dari hukum itu dan tidak mencintai hukum itu? Kita tidak akan jauh beda dengan kedua anak ini, yang ketika melakukan pelayanan tetapi tidak mencintai kegiatan pelayanan itu. Kita bisa saja kelihatan menurut akan perintah Tuhan, tapi kita tidak mengasihi. Sesungguhnya kita tidak mengasihi akan perintah itu. Dan disinilah dia mengekspresikan akan kerinduan hatinya yang sudah dia pendam begitu lama. Kalau dulu saya melayani, sekarang saya dilayani. Kalau dulu saya terkekang dengan hukum, sekarang tidak ada yang dapat mengekang saya. Saya hidup berfoya-foya dengan para pelacur. Kemudian, tetapi tiba waktunya, harta yang dia miliki semuanya habis. Dan semua orang yang dulunya melayani dia, sekarang semuanya pergi dari dia. Dan timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Dan untuk mempertahankan hidupnya, sekarang dia harus bekerja menurut kepada seorang majikan yang lain di luar negeri, jauh dari jangkauan bapaknya. Dulu dia adalah hamba Allah, ternyata ketika dia keluar dari hamba Allah, ternyata dia tidak bisa hidup bebas. Dia tidak bisa selamanya untuk memilih hidup bebas. Pada akhirnya dia harus juga menjadi seorang hamba, bahkan hamba yang sangat keji, hamba tuan majikan yang sangat keji, yang sangat kejam di dalam memberikan pekerjaan kepada hamba-hambanya. Saudara, Anda bisa keluar dari menjadi seorang hamba Allah, seorang hamba Tuhan. Tetapi jika engkau keluar menjadi seorang pelayan Tuhan, engkau bisa menikmati, tapi ketahuilah kenikmatan itu bersifat sementara.
Kenapa? Karena pada akhirnya engkau kembali akan menjadi seorang hamba dari seorang majikan yang sangat keji. Itu adalah setan yang akan memperbudak kehidupan umat manusia. Apa yang terjadi? Dia ingin untuk mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan makanan babi itu atau dari ampas itu kepadanya. Dia tidak bisa makan walaupun makanan babi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Dia menjadi lapar dan akhirnya dia menyadari keadaannya. Saudara, kalau dari ayat 12 sampai ayat yang ke-16 adalah langkah mundur dari anak yang hilang ini, anak yang bungsu ini. Langkah mundur dari anak yang bungsu yang hilang ini. Dia pertama dia melayani Tuhan, dia menuruti Tuhan, tetapi di hatinya tidak mencintai pelayanan itu, tidak mencintai penurutan itu. Akhirnya dia mulai sedikit demi sedikit melangkah keluar, menjauh. Dan akhirnya sampai dia mendapatkan cita-citanya, keluar dari Tuhan, tidak melayani Tuhan, dan tidak menurut akan hukum Tuhan. Dia mendapatkan cita-citanya, ini langkah-langkah keluar dari keinginan, dia mendapatkan keinginannya, dan akhirnya dia terjerat di dalam perbudakan dosa. Dan sekarang ketika dia berada di level yang paling bawah, ternyata dari level yang paling bawah, Tuhan mengangkat dia untuk kembali. Atau Tuhan menuntun anak yang hilang ini untuk kembali. Dan kalau dari sini kita melihat langkah turun dari anak itu, dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16, dari ayat yang ke-17 sampai selanjutnya adalah langkah untuk kembali dari anak itu. Mari kita lihat, apa langkah yang pertama dari anak itu? Langkah yang pertama adalah ini. Ia menyadari keadaannya. Saudara, gambaran anak yang hilang ini adalah gambaran tentang kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Apapun keberadaan kita, gambaran anak yang hilang ini akan menggambarkan perjalanan keselamatan yang dialami oleh setiap manusia. Oleh setiap manusia. Nah, bagaimana cara anak ini untuk kembali? Langkah yang paling pertama untuk dia dapat kembali sehingga dia dapat diterima oleh bapaknya adalah menyadari keadaannya. Saudara, engkau bisa saja berbalik, langsung berbalik. Mungkin baru dari pintu gerbang, engkau sudah, saya balik aja lah. Tetapi kalau engkau tidak menyadari kalau engkau bersalah, maka ketika engkau kembali, engkau tetap akan melayani Tuhan. Engkau tetap akan melayani, menurut akan perintah Tuhan dengan cara yang seperti sebelum engkau keluar. Jadi hal yang paling dibutuhkan untuk kita bisa kembali kepada Tuhan adalah menyadari keadaan kita. Upah dosa adalah maut. Upah keluar dari jangkauan kasih karunia Allah adalah menjadi budak terhadap majikan yang sangat keji. Itu adalah upah dari dosa. Pada akhirnya anak itu harus tiba pada level ini untuk menyadari keadaannya. Saudara, mungkin saudara berkata, oh kalau begitu saya juga lebih baik saya ikuti anak ini. Sampai akhirnya saya mengalami dan kemudian saya menyadari keadaannya. Bisa juga kalau Anda mau. Tapi ada harga yang harus dibayar. Bisakah kita menyadari keadaan itu dengan gratis tanpa membayar apa-apa? Bisa. Bagaimana caranya? Bukan kita yang mengalami, tapi kita belajar dari orang lain. Kita belajar dari pengalaman orang lain bagaimana kejatuhan itu menyebabkan kehancuran.
Kita tidak perlu untuk mempelajari untuk diri kita sendiri dengan cara kita harus jatuh. Dan firman Tuhan telah memberikan cerita ini untuk kita belajar daripadanya. Sehingga kita tidak perlu mencari pengalaman sendiri untuk membayar dengan harga yang sangat mahal. Keluarga dikorbankan dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, langkah yang pertama untuk pertobatan adalah menyadari keadaannya. Ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Apa langkah yang kedua? Perhatikan ini. Aku akan bangkit. Apa ini aku akan bangkit? Dia memutuskan untuk kembali. Dia memutuskan untuk dirinya sendiri untuk berjalan bangkit kembali ke rumah Bapaknya. Dia mengambil sebuah komitmen untuk Tuhan. Jadi yang pertama dia menyadari, yang kedua dia mengambil komitmen di dalam dirinya. Dia memutuskan untuk dirinya sendiri. Saudara, kita bisa saja menyadari akan dosa kita. Tetapi ketika kita tetap tinggal di dalam dosa itu, maka tidak ada gunanya penyesalan itu. Tidak ada gunanya kesadaran yang kita miliki bahwa kita telah berdosa. Dan yang lebih berbahaya adalah bisikan daripada setan. Bisikan daripada setan adalah ini. Engkau sudah terlalu berdosa. Lihat keadaanmu. Bekerja di kandang babi, bau busuk, pakaian compang-camping, kamu kelaparan, kurus, krempeng, kamu tidak layak lagi untuk kembali, tinggallah di sini sampai mati. Itulah yang dikatakan oleh istri Ayub kepada Ayub. Kasihan sekali keadaanmu. Engkau tinggallah di sini, kutuklah Allahmu dan matilah. Itu adalah tidak lain perkataan dari pihak kuasa kegelapan. Itu sebabnya ketika kita menyadari akan keadaan keberdosaan kita, hal itu harus mendorong kita untuk naik kembali, bangkit kembali, dan berjalan pergi kepada Bapa. Kemudian, hal yang selanjutnya menjadi pertanyaan. Ketika kita mau kembali kepada Bapa, apakah saudara yakin Bapa akan menerima saudara? Mari kita lihat di dalam catatan buku Roma. Roma pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Oke, ada hukum Taurat, karena hukum Taurat tanpa hukum tidak ada pelanggaran. Tetapi ketika hukum Taurat ditambahkan, maka nyatalah bahwa itu adalah pelanggaran. Tapi, di mana pelanggaran itu terjadi, disitulah ada kasih karunia. Bahkan di mana dosa bertambah banyak, di sanalah kasih karunia itu menjadi berlimpah-limpah. Kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Apa artinya saudara-saudara? Kembali ke cerita yang tadi. Di dalam cerita yang tadi kita dapat menyaksikan bahwa di manakah dosa bertambah banyak, disitulah ada penerimaan hati Bapa kepada anak yang hilang. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu dengan penerimaan kita. Abaikan bisikan setan yang mengatakan, engkau sudah terlalu jahat, engkau sudah terlalu jauh dari Tuhan. Sudahlah, enggak usah kembali. Saudara, mungkin Anda tidak memiliki pengalaman ini, tetapi mungkin keluarga Anda, sahabat Anda, istri, suami, anak Anda memiliki pengalaman ini. Saya sudah terlalu berdosa. Tidak ada kesempatan lagi bagi saya untuk kembali. Engkau harus bertanggung jawab menolong mereka dan mengatakan bahwa hati Bapa terbuka untuk engkau. Dia tidak menolak engkau. Dia menunggumu hari ini untuk kembali. Kemudian, ayat yang ke-19. Dia katakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.
Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, apa ekspresi dari perkataan ini? Apa yang sedang diekspresikan oleh anak yang hilang ini? Ketika dia memutuskan, ketika dia menyadari akan keadaannya, memutuskan untuk kembali, tujuannya untuk kembali, yes, kita tahu Allah akan menerima kita. Tapi tujuannya untuk kembali kepada Bapaknya, bukan untuk mau supaya terhindar dari hukuman. Dia mau kembali, tujuan yang paling utama adalah supaya dia bersatu dengan Bapaknya, tetapi bukan untuk menghindari hukuman. Hal ini penting. Lihat perkataan anak ini. Dia katakan, oke, saya sudah rencanakan. Kalau saya mau kembali, saya akan mengaku kepada Bapakku, dan aku akan katakan, aku tidak layak. Aku mau kembali ini Bapa. Aku mau terima konsekuensi akibat dari kesalahanku. Aku siap untuk menerima konsekuensi dari kesalahan-kesalahan yang aku telah perbuat. Apa artinya, saudara-saudara? Pertobatan anak ini bukanlah suatu usaha untuk menghindari hukuman. Pertobatan anak ini bukanlah suatu usaha baginya untuk terhindar dari hukuman yang harus dia terima. Bukan. Bukan itu. Apa yang kita pelajari di dalam cerita anak yang hilang sesungguhnya adalah konsep pembenaran oleh iman. Suatu konsep di dalam konsep teologi adalah pembenaran oleh iman. Saya ingin bagikan satu kutipan di dalam Testimonies to Ministers halaman 456. Apakah pembenaran oleh iman? Ini adalah pekerjaan Tuhan yang meletakkan kemuliaan manusia ke dalam debu tanah. Jadi apa sebenarnya itu pekerjaan pembenaran oleh iman? Ini adalah pekerjaan Allah yang meletakkan kemuliaan manusia ke dalam debu tanah. Saudara, apa artinya meletakkan kemuliaan manusia ke dalam debu tanah? Ini adalah pernyataan dari Mrs. Ellen G. White ya, yang kita percaya dia menerima inspirasi daripada Tuhan. Jadi pembenaran oleh iman adalah pekerjaan Allah yang meletakkan kemuliaan manusia ke dalam debu tanah. Apa artinya kemuliaan diletakkan ke dalam debu tanah? Mari kita kembali ke dalam Alkitab kita. Kita lihat catatan di dalam Mazmur pasal yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang Mazmur pasal 7 ayat 6. Ini. Maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah. Perhatikan. Dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu tanah. Menaruh kemuliaanku ke dalam debu tanah. Anda lihat mirip dengan kata-kata ini? Apakah pembenaran oleh iman itu? Pembenaran oleh iman, bagaimana supaya kita bisa dibenarkan, kita yang bersalah bisa dibenarkan oleh Allah. Itu harus ada pekerjaan Allah di dalam meletakkan kemuliaan Allah ke dalam debu tanah. Nah sekarang bagaimana supaya kemuliaan Allah, kemuliaan diri itu diletakkan ke dalam debu tanah? Mazmur pasal 7 memberikan informasinya. Bagaimana caranya? Ini. Ditaruh kemuliaan diri itu ke dalam debu tanah. Bagaimana caranya? Ayat 4. Lihat baik-baik ini. Lihat baik-baik. Ya Tuhan, Allahku, jika aku berbuat ini,
Jika aku berbuat ini, berbuat apa? Jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh, lihat ini doa ini, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu tanah. Apakah Anda pernah berdoa seperti itu? Tuhan, saya sudah bersalah, saya mengakui dosa saya, apapun yang Engkau mau buat dalam hidup saya, itu layak untuk saya. Atau dosa Anda, pengakuan Anda, dimotivasi oleh rasa untuk menghindari hukuman. Untuk menghindari hukuman. Seorang anak muda datang kepada saya dan bercerita, aduh sir, doakan saya sir. Kenapa didoakan? Pacar saya haidnya sudah nggak turun sir. Terus kenapa? Aduh, bagaimana orang tua saya, bagaimana anak saya, bagaimana ini saya, bagaimana ini saya, bagaimana pendidikan saya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Semua dia sudah ceritakan. Dia sudah bayangkan apa yang akan terjadi. Dia sudah bayangkan apa yang akan terjadi. Dia cerita-cerita semua. Dia bilang, nanti kalau jadi begini, sir, dia begini-begini. Dan sementara dia bercerita, saya katakan, berhenti kenapa cerita. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu tidak pikir apa yang Tuhan derita ketika kamu melakukan dosa. Dia terhenti dan kemudian dia berpikir, dia merenung. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, apakah saya sudah salah bercerita atau sudah salah konseling dengan orang atau bagaimana. Tetapi yang saya mau pikirkan, yang saya mau katakan adalah kadang kita itu ketika kita melakukan dosa dan kita mau datang untuk meminta pengampunan kepada Tuhan, kadang itu didorong oleh faktor untuk supaya kita bebas dari hukuman, bukan supaya karena kita rindu akan pertobatan itu. Anak yang hilang ini, ketika dia mau untuk kembali, hal itu didorong oleh faktor pertobatan, bukan karena untuk menghindari hukuman atau sesuatu yang layak dia terima. Bukan itu. Bapak, saya mau kembali. Segala konsekuensi akibat pelanggaran yang saya lakukan, saya terima semua itu, apapun yang Engkau akan berikan. Apapun yang Engkau akan berikan. Tapi tolong terima saya. Segala akibat dari pelanggaran saya siap untuk menerimanya. Apakah kita pernah berdoa seperti para pemazmur ini? Jikalau aku telah melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, maka biarlah hukum itu datang kepadaku dan menghukum saya. Tetapi Tuhan, terimalah pertobatan saya. Pertobatan yang sangat tulus ini aku mau untuk kembali kepada. Apakah Anda pernah memiliki kerinduan itu ketika Anda berdoa meminta pertobatan? Kemudian, mari kita lanjutkan. Di dalam Lukas pasal yang ke-15. Aku tidak layak. Kemudian perhatikan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dia menyadari akan dosa-dosanya, dia mengakui akan dia berdosa, dan dia memutuskan untuk kembali. Oke, saya akan putuskan, saya harus keluar dari kondisi ini. Dia putuskan, saya tidak percaya kepada bisikan setan bahwa saya tidak diterima. Saya akan
bangkit. Dia memutuskan, saya harus ke sana, saya harus balik, atau dan saya tidak mau untuk terus terjerumus. Dia memutuskan. Dan kemudian dia menetapkan di dalam hatinya, dia ketika dia mau kembali untuk diterima oleh bapaknya, dia bersedia untuk menerima setiap konsekuensi akibat dari pelanggarannya. Dia menyatakan, menetapkan di dalam dirinya, saya tidak akan menghindar, karena sebagai anak durhaka saya tidak layak disebut anak. Saya tidak layak mendapat segala sesuatu yang menjadi hak daripada anak. Saya tidak layak. Jadi dia menetapkan di dalam dirinya untuk siap menerima akibat dari pelanggarannya, apapun yang mau dilakukan oleh bapaknya. Dan yang keempat, ini langkah yang penting, dia melakukannya. Dia berdiri, bangkit, dan berjalan pulang. Saudara, kadang kita cuma sampai di komitmen, oke Tuhan, saya akan kembali, saya menyadari akan dosa saya menyesalinya, dan saya akan kembali. Tapi jalan di tempat, bahkan tidur. Saya akan kembali Tuhan, saya akan bertobat, saya akan kembali kepadamu. Kemudian dia tidur lagi. Tidur dia terbangun. Oh iya, saya sudah berdosa. Tuhan, saya akan kembali. Kapan engkau akan kembali? Sekaranglah waktunya. Buku Ibrani mengatakan, jika engkau mendengarkan suaranya pada hari ini, jangan keraskan hati. Bangkit hari ini dan berjalanlah. Maka keselamatan adalah milik Tuhan. Saudara, berapa dari kita yang lumpuh rohani seperti orang yang lumpuh di kolam Bethesda? Dan itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Seperti orang yang ada di kolam Bethesda. Orang yang ada di kolam Bethesda begitu lumpuh dia. Dan tidak bisa untuk berdiri. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Hari ini, bangkit, angkat tilammu, jalan. Ya, bangkit, angkat tilamnya, berjalan. Bisa. Suara yang sama berkata kepada engkau pada hari ini. Bangkit, angkat tilammu, dan berjalan. Hari ini jangan berdiam di kandang babi. Di dalam kejijikan dosa, jangan berdiam. Angkat tilammu, bangkit, dan berjalanlah pulang. Oke. Kemudian, perhatikan hal ini. Ayat, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Pertanyaan, kenapa ayah melihat dia ketika masih jauh? Pertanyaan, kalau begitu siapa yang pertama melihat? Ayah. Ketika anak ini pergi dari rumahnya, apakah ayah tahu kemana arah perginya? Tidak. Ayah tidak tahu. Kedua, ketika anak itu pergi, apakah ayah tahu kapan dia kembali? Saudara, jangankan kapan anak itu kembali. Ayah itu bahkan tidak tahu dia mau balik atau tidak. Bahkan kemungkinan besar ayahnya tahu dia apa? Tidak akan kembali. Tapi apa yang terjadi dengan ayah ini? Kenapa dia yang pertama melihat anak itu? Dari cerita ini, dari pengalaman ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya rupanya ketika anak itu telah pergi dari rumah di hari yang pertama, maka di hari itu juga bapaknya menunggu dia di pintu gerbang. Dia menunggu anak itu di pintu gerbang.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Eh, Harusnya ketika anak ini kembali, harusnya dia dong yang pertama akan lihat, kita punya papa, sana saya punya papa. Tapi ini, kenapa ayah yang pertama melihatnya? Kenapa? Karena rupanya ketika anak itu kembali setiap hari, ayah itu memplototi, melihat setiap orang yang lewat di pintu gerbang. Apakah itu anaknya? Itu sebabnya ketika anak itu masih jauh, dia mengenal, ini ayah saya. Siapa yang harusnya lebih dahulu mengenal? Harusnya anak, ya. Kalau ayahnya tidak memperhatikan, tidak menunggu dengan begitu teliti dan dengan kerinduan yang sangat dalam. Hanya apabila ayahnya menanti dengan kerinduan yang sangat dalam dan menunggu setiap saat, memperhatikan setiap detail orang yang datang, hanyalah pada kondisi itu barulah ayat ini dapat terjadi. Dia melihat dari kejauhan. Hanya pada kondisi itu. Kalau ayahnya nggak peduli, ya sudahlah, Anda sudah pergi. Untuk apa kita tunggu? Nggak mungkin ayah yang akan melihatnya terlebih dahulu. Nggak mungkin. Harus anak ini yang, papa saya di mana ya? Oh, ada di sana. Dia yang akan pertama. Tapi ini masih jauh, dia sudah melihat. Hanya ayah atau hanya orang yang merindukan anak ini akan kembali yang bisa mengalami akan cerita ini. Dan ketika ayahnya melihat dia, hatinya berbelas kasihan kepada anak itu. Kita telah baca ayat tadi, di mana dosa bertambah, disitulah kasih karunia Allah berlimpah-limpah. Belas kasihan Allah begitu berlimpah-limpah. Ayahnya itu kemudian apa, saudara-saudara? Langsung berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Pertanyaan, kenapa ketika ayahnya melihat anak ini datang, ayahnya itu langsung berlari mendapatkan dia? Kenapa dia harus cepat segera berlari dan kemudian dia merangkul anak itu? Kenapa dia harus merangkul? Dan kemudian ayahnya berkata, cepat, cepat, bawa kemari jubah yang terbaik, cepat, bawa jubah yang terbaik, pakaikan itu kepadanya segera mungkin, kenakan cincin pada jarinya dan sepatu padanya, cepat, lakukan itu sekarang, jangan berlambat. Kenapa dia bilang begitu? Anda tahu kenapa? Saya membagikan ayat tema di dalam renungan ini yang diambil di dalam buku Ulangan. Mari kita buka Ulangan pasal 21. Ulangan pasal yang ke 21. Kita akan melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-21, kenapa ekspresi Bapak itu seperti begitu, apa ini mau bilang? Ketika dia lihat dari jauh, dia langsung berpengasihan dan dia berlari begitu cepat untuk merangkul anak itu, mencium dia, dan kemudian dia katakan, cepat-cepat, bawa kemari jubah yang terbaik, cepat. Pakaikan itu kepadanya sesegera mungkin, dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Cepat-cepat bawa itu. Anda tahu kenapa? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang ke-21. Ayat kita mulai, ya. Oke. Di orang Israel rupanya ada
ada hukum yang disebut hukum ini, anak pemberontak. Hukum tentang anak pemberontak, anak yang durhaka. Ada hukumnya, ada hukumnya. Dan apa hukumnya? Lihat ini. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Jadi anak yang degil, anak yang membangkang, anak yang durhaka, anak yang pemberontak, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya. Anak itu harus dibawa ke pintu gerbang. Oke? Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Apakah sama dengan kondisi anak yang hilang? Sama. Maka di pintu gerbang, perhatikan ini, di pintu gerbang, semua orang sekota haruslah melempari anak itu hingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Apakah Anda mengerti sekarang? Kenapa ayah itu dia menunggu di pintu gerbang? Kenapa dia menunggu di pintu gerbang? Dan kemudian ketika dia melihat anaknya itu kembali, dia langsung berlari secepat mungkin dan merangkul anak itu. Kenapa dia merangkul, dia memeluk anak itu? Karena jangan sampai ada orang di kota itu yang melihat anak itu. Kenapa ayahnya yang pertama melihat dia ketika dia masih jauh? Karena ayahnya menunggu di pintu gerbang. Ayahnya menunggu di pintu gerbang dan menanti. Jangan sampai kalau anak saya sampai tiba di pintu gerbang dan orang kota itu melihat yang pertama. Harus saya yang pertama melihat. Jangan sampai dia tiba di pintu gerbang dan ada orang lain yang melihat. Maka mereka akan dengan bebas, karena itu sudah dijamin oleh undang-undang. Ada hukumnya. Mereka dengan bebas dapat melempari anak itu sampai ia mati. Sampai ia mati. Itu sebabnya Bapa menanti dengan kerinduan yang sangat dalam. Kapankah anak itu akan kembali? Dan dia memastikan di pintu gerbang setiap hari, setiap saat dia memperhatikan dengan seksama orang-orang yang lewat di pintu gerbang itu. Setiap saat harapannya untuk anaknya itu kembali bergejolak di dalam hatinya. Setiap saat dalam kehidupan Bapa, kerinduan anak itu untuk kembali menggebu-gebu di dalam hatinya setiap saat. Dan dia memperhatikan setiap orang yang lewat. Apakah itu adalah anak? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada kerinduan yang lebih besar untuk kita kembali kepada Tuhan dalam pertobatan yang mendalam selain dari kerinduan Bapa. Dan kepada engkau yang tenggelam mungkin dalam dosa yang paling dalam, kasih karunia yang berlimpah-limpah di pintu gerbang tersedia bagimu oleh Bapa.
Apakah engkau akan tetap di dalam pergumulan dosamu, tinggal tetap di dalam dosamu, sedangkan Bapa saat ini sedang merindukan engkau, dan Dia tidak menginginkan kebinasaanmu. Dia sama sekali tidak menginginkan kebinasaan. Dia merindukan, dan ketika anak yang bungsu ini pulang, sukacita yang tak terlukiskan di dalam diri Bapa melebihi ketika sukacita anak itu lahir. Melebihi ketika sukacita anak itu lahir dimiliki oleh Bapa ketika anak yang bungsu itu kembali. Engkau telah berdosa, tenggelam di dalam dosamu. Kembalilah, Bapamu sedang menunggumu. Ketika anak itu kembali, dia merangkul anak itu, memastikan tidak ada orang yang akan kenapa dia harus dipakaikan itu pakaian itu secepat mungkin, supaya anak ini dinyatakan bukan anak durhaka, supaya tidak ada orang yang berani melempari anak itu. Dan kalaupun ada orang yang melempari anak itu, Bapa memeluk dia, merangkul dia. Kenapa? Supaya kalau ada orang yang melempari sebelum pakaian itu dipakaikan, maka Bapalah yang akan kena dengan lemparan itu. Bapa bersedia untuk menanggung akibat dari pelanggaran. Dan dia bukan hanya bersedia, tapi dia telah melakukannya oleh Yesus Kristus. Ketika dia memberikan anaknya untuk mati menyelamatkan kita, penebusan itu terjadi. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka yang paling sakit, Yesus sakit, tapi Bapa jauh lebih sakit. Jauh lebih sakit. Bapa, Yesus, Roh Kudus menanggung hukuman atas dosa dan pelanggaran kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Bapa. Dia merangkul anak itu. Jangan sampai ada orang yang melempari. Kalaupun ada orang yang melempari anak itu, biarlah saya yang dilempari. Inilah pertobatan, inilah penerimaan, inilah pertobatan dari si anak yang hilang itu. Dia menyadari dosanya. Dia memutuskan untuk kembali. Tidak ada suatu motivasi untuk menghindari hukuman. Dia siap menerima konsekuensi. Dan kemudian dia berangkat, bangkit, dan datang kepada Bapa. Ini adalah pertobatan. Dan apa yang dilakukan oleh Bapa, ini adalah penerimaan. Pertobatan harus terjadi di dalam diri manusia. Dan di dalam diri Bapa akan ada penerimaan yang begitu berbelas kasihan kepada manusia yang kembali kepadanya. Engkau sudah begitu tenggelam di dalam dosa? Datanglah. Jangan keraskan hatimu. Bapamu merindukan engkau saat ini. Tuhan memberkati. Amin, terpujilah Tuhan.